Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febi Indria, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Serang Raya. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan E-Modul Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition untuk meningkatkan kemampuan higher order thinking skill. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Rina Oktavianti MPD. Baik, langsung saja. Di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, bab 1, yang kedua bab 2, dan yang ketiga bab 3. Pembahasan yang pertama yaitu tentang latar belakang. Latar belakang yang diambil oleh peneliti di sini yaitu peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, di dalam proses pembelajaran, peserta didik harus berinteraksi dengan semua sumber belajar yang mungkin dipakai untuk mencapai hasil yang diinginkan, di mana sesuai dengan tujuan pendidikan adalah untuk melatih siswa berpikir kritis, kreatif, dan analisis dalam proses pembelajaran. Kemampuan berpikir kritis di sini dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yakni yang pertama berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill, dan berpikir tingkat rendah atau low order thinking. Menurut Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang standar proses, menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, melalui sumber belajar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Salah satu upaya untuk menjawab tantangan global tersebut adalah mengembangkan sumber belajar yang dapat memotivasi siswa agar lebih aktif sehingga menghasilkan sumber belajar yang dapat dipelajari secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai tujuan pembelajaran nasional, yakni bahan ajar berupa E-Modul. E-Modul menurut Depdiknas tahun 2008 halaman 3 merupakan sarana yang digunakan dalam pembelajaran berisi berbagai materi, metode, batasan-batasan, cara mengevaluasi dengan tujuan untuk mencapai kompetensi sesuai tingkat kesulitan, sehingga disusunlah secara sistematis dan menarik. Di sini, pengembangan E-Modul ini juga berorientasi pada higher order thinking skill. Nah, E-Modul ini merupakan salah satu bahan ajar yang dapat meningkatkan higher order thinking melalui penyajian soal-soal yang merangsang proses berpikir tingkat tinggi siswa. Menurut data PISA tahun 2015 menunjukkan bahwa siswa Indonesia tergolong rendah dalam penguasaan materi dan kesulitan ketika menjawab soal yang membutuhkan penalaran. Padahal berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa di era revolusi industri 4.0 ini melalui proses pembelajaran. Sebagaimana proses pembelajaran berbasis aktivitas yang tercantum dalam Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang standar proses dapat menjawab tantangan era revolusi industri 4.0 guna untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa antara lain berpikir kreatif, kritis, pemecahan masalah, dan komunikatif merupakan bagian indikator dari HOTS. Nah, dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada proses pembelajaran di kelas 8, terlihat bahwa proses pembelajaran masih berpusat pada guru, di mana proses pembelajaran diawali menerangkan materi di depan kelas, kemudian diberi contoh soal dan latihan-latihan. Di mana siswa di sini masih terlihat kurang termotivasi untuk mengetahui materi pembelajaran matematika. Siswa juga cenderung pasif karena siswa kurang diberikan kesempatan untuk aktif selama proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi di salah satu SMP Kabupaten Serang,
menunjukkan bahwa peserta didik belum menggunakan bahan ajar yang berbasis media, seperti modul digital atau modul elektronik. Guru di sini hanya masih menggunakan buku cetak saja. Sebagian besar peserta didik kelas 8 mengatakan bahwa kesulitan dalam memahami pembelajaran matematika. Salah satu alasannya yaitu karena keterbatasan penggunaan bahan ajar. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di salah satu SMP Kabupaten Serang mengungkapkan bahwa salah satu materi yang sulit dipelajari oleh siswa adalah materi aljabar, khususnya sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini guru matematika di salah satu SMP atau MTS Kabupaten Serang mengungkapkan bahwa guru tidak setuju apabila menggunakan internet melalui teknologi, sebab dikhawatirkan dapat mengganggu proses pembelajaran. Maka dari itu sangat diperlukan sebuah model pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, sehingga dapat menambah motivasi siswa dalam belajar. Menurut Aini Kurniasih dan Septi tahun 2012, suatu model pembelajaran efektif yang dapat diterapkan untuk mendorong siswa aktif dan kreatif untuk mengikuti pembelajaran, yaitu salah satunya adalah dengan model pembelajaran auditory intellectually repetition. Nah, di mana siswa akan lebih menggunakan indera pendengarannya dalam belajar dan pengulangan sebagai penguatan mendalam dari informasi yang diperoleh. Berdasarkan situasi tersebut, maka peneliti mendapatkan salah satu solusinya, yaitu dengan pengembangan modul pembelajaran auditory intellectually repetition untuk meningkatkan higher order thinking skill yang layak dan praktis, sehingga diharapkan dapat menambah pemahaman siswa pada masalah-masalah matematika dengan menghadirkan soal-soal yang melibatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, hasil belajar siswa masih rendah pada materi aljabar, khususnya SPLDV. Yang kedua, guru matematika masih memanfaatkan bahan ajar yang diterbitkan oleh pusat perbukuan, yang dimana di dalamnya belum dapat mengukur higher order thinking skill peserta didik. Yang ketiga yaitu bahan ajar yang digunakan berupa modul belum pernah dikembangkan dan diterapkan dalam memfasilitasi peningkatan higher order thinking skill peserta didik, sehingga peserta didik cenderung berpikir secara sederhana. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah di sini yaitu yang pertama, materi yang dikembangkan dalam modul hanya materi SPLDV pada kelas 8 SMP semester genap. Yang kedua, modul pembelajaran auditory intellectually repetition yang dikembangkan hanya memprioritaskan pada peningkatan higher order thinking skill peserta didik. Yang ketiga, modul pembelajaran auditory intellectually repetition untuk meningkatkan higher order thinking skill baru diimplementasikan di SMP atau MTS kelas 8 di Kabupaten Serang. Selanjutnya, di sini yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah ada kelayakan modul pembelajaran auditory intellectually repetition untuk meningkatkan pencapaian higher order thinking skill peserta didik? Yang kedua, apakah ada peningkatan higher order thinking skill siswa setelah menggunakan modul pembelajaran auditory intellectually repetition? Yang ketiga, bagaimana respon siswa setelah menggunakan modul pembelajaran auditory intellectually repetition untuk meningkatkan pencapaian higher order thinking skill peserta didik? Nah, di mana tujuan penelitian di sini yaitu mengetahui kelayakan modul pembelajaran auditory intellectually repetition untuk meningkatkan pencapaian higher order thinking skill. Yang kedua, mengetahui peningkatan higher order thinking skill siswa
setelah menggunakan modul pembelajaran auditory intellectually repetition. Yang ketiga, mengetahui respons siswa setelah menggunakan modul pembelajaran auditory intellectually repetition untuk meningkatkan pencapaian higher order thinking skill peserta didik. Selanjutnya, masalah penelitian. Yang pertama, bagi peserta didik, modul ini diharapkan dapat membantu memperdalam sekaligus memperluas pemahaman siswa. Selanjutnya, bagi guru, modul ini diharapkan dapat membantu guru dalam mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran auditory intellectually repetition untuk meningkatkan higher order thinking skill. Kemudian, bagi sekolah, modul ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi yang bermanfaat memperkaya media pembelajaran yang ada di sekolah. Yang keempat, yaitu bagi peneliti. Harapannya, proses pembuatan modul ini dapat menjadi pengalaman berharga yang dapat digunakan peneliti dalam mengembangkan modul-modul berbasis HOTS untuk topik yang lain untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, asumsi penelitian. Di sini, modul pembelajaran auditory intellectual repetition untuk meningkatkan higher order thinking skill sampai saat ini belum banyak dikembangkan untuk pembelajaran matematika, khususnya di Kabupaten Serang. Yang kedua, modul pembelajaran auditory intellectual repetition untuk meningkatkan higher order thinking skill siswa menarik perhatian peserta didik dan membantu untuk lebih mudah memahami materi. Yang ketiga, modul pembelajaran auditory intellectually repetition dapat meningkatkan higher order thinking skill peserta didik. Kemudian di sini itu kajian pustaka. Kajian pustaka di sini membahas yang pertama modul pembelajaran, yang kedua modul pembelajaran atau modul elektronik, yang ketiga modul pembelajaran, yang keempat modul pembelajaran auditory intellectually repetition, dan yang kelima higher order thinking skill. Selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai kajian pustaka. Kita lanjut ke penelitian yang relevan. Nah, penelitian relevan di sini yaitu yang pertama, menurut Enarwati dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis Open-Ended Approach untuk mengembangkan HOTS siswa SMA. Dan hasil pengembangannya berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, petunjuk kegiatan siswa atau PKS, dan tes ketercapaian kompetensi atau TKK yang meningkatkan HOTS siswa. Yang kedua di sini itu Aulia Utami tahun 2020 dengan pengembangan perangkat pembelajaran matematika berbasis auditory intellectually repetition pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang ketiga yaitu Kurniawan GE tahun 2019 dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Model Problem Solving untuk meningkatkan higher order thinking skill pada pembelajaran IPA pokok bahasan fluida statis siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Cirebon. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir di sini yang pertama itu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Pada tahap analisis di sini yaitu menganalisis kebutuhan peserta didik melalui penyebaran angket serta menganalisis modul melalui wawancara dengan peserta didik. Kemudian tahap desain. Tahap desain di sini yaitu merancang modul dengan materi sistem persamaan linear dua variabel yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan kebutuhan peserta didik. Kemudian tahap development yaitu di sini pengembangan modul pembelajaran auditory intellectually repetition di mana melalui beberapa tahap yaitu yang pertama validasi ahli materi dan ahli media, kemudian revisi dan validasi. Kemudian tahap implementasi di sini yaitu yang pertama
melalui tahap uji coba kelompok kecil dan uji kelompok besar. Nah, di mana nanti akan terlihat kelayakan dari e-modul tersebut. Selanjutnya tahap terakhir yaitu evaluasi. Kemudian yaitu bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada semester genap Kabupaten Serang. Model yang digunakan di sini yaitu ADI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Subjek penelitian yaitu yang pertama uji ahli materi, yang kedua yaitu uji ahli media. Prosedur penelitian di sini yang pertama yaitu analisis, yang kedua desain, yang ketiga development, yang keempat implementation, yang kelima yaitu evaluation. Instrumen penelitian di sini yaitu melalui wawancara yang terdiri dari analisis kebutuhan, lembar validasi, uji coba produk, dan angkat respon peserta didik. Teknik pengumpulan data di sini yaitu menggunakan wawancara dan angket. Selanjutnya teknik analisis data. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.